Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Yang kesempatan kali ini kita akan belajar dari kelas 12 SMA. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami akan belajar tentang pendidikan agama Kristen. Sertai kami dari awal hingga akhir pelajaran sehingga kami dapat mengerti apa yang kami pelajari. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita lanjut dalam pelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan buku yang akan kita pakai, yaitu bukunya seperti ini, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 12 SMA. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013 edisi revisi dan juga penerbitnya adalah BPK Gunung Mulia. Jadi teman-teman kalau mau beli ataupun bisa beli di toko online ataupun langsung ke toko bukunya, yaitu BPK Gunung Mulia. Seperti ini bukunya teman-teman ya. Baiklah, kita mulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu bab 1 dengan tema demokrasi menurut Alkitab. Sebelumnya kita akan membaca Alkitab kita, terambil dari Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 10. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota dan membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, demikian pembacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 10 sebagai landasan Alkitab tentang tema kita pada kesempatan hari ini, bab 1, yaitu demokrasi menurut Alkitab. Subbab pada bab 1 ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama pengertian demokrasi, yang kedua demokrasi dalam perjanjian lama, yang selanjutnya demokrasi dalam perjanjian baru, dan yang terakhir demokrasi di gereja. Kita mulai dari yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi di sini berasal dari bahasa Yunani teman-teman, yaitu demokratia, yang terdiri dari dua kata, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi demokratia artinya kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat melalui perwakilannya. Dan demokrasi ini sebenarnya intinya, terutama di Indonesia ya, intinya itu adalah suatu keinginan rakyat, yang artinya adalah pemerintahan yang lahir dari masyarakat atau rakyat. Jadi artinya yang namanya demokrasi di sini secara umum yaitu dalam melakukan atau melaksanakan suatu pemerintahan yang demokrasi itu hakikatnya adalah makhluk yang merdeka dan otonom. Jadi artinya bebas. Kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan peraturan yang berlaku pastinya. Ada peraturan, ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan rakyat harus patuh melakukannya atau melaksanakannya. Memang di sini bebas dalam artian bukan bebas-bebasnya gitu teman-teman ya. Namun bebas dalam artian bebas yang terukur. Itu memang tadi juga pengertiannya juga kebebasan rakyat, tetapi tidak sepenuhnya bebas. Yang namanya bebas itu sesuai dengan aturan. Seperti itu yang namanya demokrasi.
Dan landasan demokrasi juga adalah dalam melakukan demokrasi di sini dibutuhkan kerendahan hati untuk saling menerima dan menghargai. Dan di sini ada salah satu ciri khas, yaitu adalah dialog. Ya, dialog. Dialog adalah salah satu cara untuk mengetahui berbagai paham dan pendapat dalam masyarakat. Jadi artinya kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat, kita harus berdialog, bermusyawarah. Nah, inilah ciri khas dari demokrasi. Segala sesuatu yang berbeda harus dimusyawarahkan. Nah, ini pengertian umum tentang demokrasi. Bagaimana dengan di Alkitab gitu ya, demokrasi dalam Perjanjian Lama di subbab yang kedua. Alkitab tidak menyebutkan istilah demokrasi, namun beberapa peristiwa dalam Alkitab memberikan gambaran tentang demokrasi yang benar. Allah memilih Abraham untuk memulai rencana khusus Allah melalui suatu komunitas, satu bangsa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak membatalkan kehendak Allah. Dan juga hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel agar mereka hidup benar dan dengan standar yang sama. Di sini juga ada hukum Allah gitu ya. Hukum Allah juga bersifat demokratis ya. Jadi artinya hukum yang diberikan Allah itu kepada bangsa Israel untuk memajukan kesejahteraan dan standar hidup bagi bangsa Israel. Lalu dalam Perjanjian Lama juga di sini ada Abraham dan Lot ya. Abraham dan Lot berpisah. Nah, ini juga kan melakukan bukti dari demokrasi ya. Istilahnya Lot mau berjalan kemana, Abraham tidak menghalanginya. Begitu juga dengan Abraham mau berjalan kemana, Lot juga tidak menghalanginya. Jadi bebas. Ya, inilah demokrasi gitu ya. Jadi biar supaya seorang bisa berbeda pendapat, ya silakan kita menghargai pendapat orang tersebut. Nah, itulah demokrasi dalam Perjanjian Lama. Yang kedua adalah demokrasi dalam Perjanjian Baru, sebagaimana tadi Alkitab yang kita sudah baca tadi, ayat Alkitab kita yang sudah kita baca dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 10 tentang Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria. Nah, Tuhan Yesus di sini walaupun ada perbedaan orang Yahudi dan orang Samaria, Tuhan Yesus menghargai orang Samaria ini ya, perempuan Samaria ini. Yesus meminta air kepada perempuan Samaria. Lalu apa yang dilakukan orang perempuan Samaria ini menolak atau istilahnya merasa tidak pantas. Tetapi Tuhan Yesus bilang tidak masalah karena kita sama gitu ya. Jadi artinya di sini selain kebebasan, demokrasi juga menekankan kesamaan ya, kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama. Inilah prinsip demokrasi dalam Perjanjian Baru. Jadi dalam Perjanjian Lama adalah kebebasan berpendapat gitu ya, dan di Perjanjian Baru juga harus ada kesetaraan atau keseimbangan, tidak equal gitu ya, sama. Jadi tidak ada yang lebih superior, tidak ada yang lebih inferior gitu ya, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tidak hebat, semuanya sama di bumi ini, di dunia ini. Tuhan Yesus juga sudah mencerminkan hal itu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Walaupun dalam segi tradisi orang Samaria dianggap lebih rendah statusnya dibandingkan dengan orang Yahudi, tetapi Tuhan Yesus tidak memikirkan seperti itu. Tuhan Yesus bisa menerima perempuan Samaria ini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri meminta air pada perempuan Samaria tersebut. Dan masih banyak lagi contoh-contoh demokrasi dalam Perjanjian Baru ya, yang juga kita sudah bisa baca, terutama dalam pergaulan sehari-hari. Dalam Perjanjian Baru juga di kisah dalam Perjanjian Baru gitu ya. Misalnya kayak Tuhan Yesus mengajar banyak orang atau berkhotbah di bukit, memberikan makan 5.000 orang gitu ya. Dan juga pada murid-muridnya, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus dengan anak-anak, itu juga suatu demokrasi ya. Artinya Tuhan Yesus menghargai, walaupun ada perbedaan di situ, tetapi Tuhan Yesus menghargai pendapat dan juga menghargai kesetaraan. Jadi tidak berarti Tuhan Yesus sebagai pemimpin dia merasa dirinya lebih hebat, tidak juga ya. Tetapi
Tuhan Yesus walaupun dia guru, walaupun dia pemimpin, dia membimbing murid-muridnya, membimbing masyarakat yang mengikutinya, orang-orang banyak yang mengikutinya, mengajar dan yang lain sebagainya. Itulah Tuhan Yesus bisa mempraktekkan atau meneladani apa yang disebut dengan demokrasi. Nah, itu yang perjanjian baru. Bagaimana dengan saat ini? Demokrasi di gereja. Apakah di gereja juga mempraktekkan demokrasi? Ya, kita bisa menilai sendiri ya teman-teman. Untuk kelas 12 ya. Biasanya kalau udah kelas 12 sudah menjadi pengurus, misalnya pengurus komisi remaja misalnya. Nah, itu kan bisa dinilai di situ. Apa aspirasinya, apa pendapat kalian tentang pelayanan misalnya, pendapat kalian tentang kegiatan-kegiatan rohanian yang lain, baik itu di gereja ataupun di sekolah ya. Nah, inilah demokrasi juga ada di gereja ya. Jadi Yesus Kristus adalah kepala gereja, seluruh orang percaya adalah anggota tubuhnya, memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Oleh sebab itu gereja hanyalah milik Allah, bukan milik perseorangan. Semua anggotanya adalah umat yang diselamatkan. Nah, di sini hidup berdemokrasi, di sini dalam demokrasi di gereja ada beberapa ya, teman-teman. Di sini ada 5 hal. Yang pertama, menerima, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, mengakomodasi atau berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menjunjung tinggi kesederajatan dan martabat manusia. Dan yang kelima, mengupayakan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Ini 5 hal ini yang menjadi utama, menjadi pokok dalam demokrasi di gereja. Jadi kelima hal tadi haruslah diekspresikan dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kita di gereja. Jadi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan yang demokratis tidak dapat terwujud dengan benar tanpa kasih dan kerendahan hati. Jika tidak ada kasih, seseorang hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri atau kelompok dan golongannya. Dengan menghayati kehidupan demokrasi secara benar, seseorang dapat menyatakan kasih Allah yang tidak pilih kasih dan selalu tulus tanpa pamrih. Nah, inilah demokrasi ya. Jadi yang namanya demokrasi walaupun dia bebas ya, bebas dan sesuai aturan, dan juga walaupun menjunjung tinggi kesetaraan, tetapi harus dilandasi juga dengan kerendahan hati dan kasih gitu ya. Jadi kita tidak bisa, walaupun kita menghargai pendapat orang, tetapi kita sendiri harus menjaga perasaan orang lain. Walaupun kita tidak setuju dengan pendapatnya, kita juga harus menjaga perasaan orang lain supaya tidak terjadi konflik. Nah, inilah prinsip-prinsip demokrasi begitu ya. Dan juga pastinya akan dilandasi juga dengan kasih. Jadi jangan sampai ketika pendapat kita tidak diterima, kita berkonflik dengan orang yang tidak sependapat dengan kita. Tidak seperti itu ya, yang namanya demokrasi tidak seperti itu. Walaupun kita ditolak, pendapat kita tidak diterima gitu, kita tetap mengasihi orang yang tidak sependapat dengan kita. Nah, ini juga memang sangat sulit dan berat. Seolah-olah kita manusia mau kita yang dipakai pendapat kita gitu ya, tidak mau kalah gitu. Nah, itu kita harus meredam, artinya mengurangi keegoisan kita. Kita harus rendah hati. Jangan sampai ketika kita berbeda pendapat kita yang harus dilaksanakan. Padahal pendapat kita juga belum tentu benar ya teman-teman ya. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menerapkan demokrasi harus dilandasi dengan kasih dan juga dengan kerendahan hati. Semoga dalam penjelasan ini jelas ya teman-teman. Nah, untuk penutup saya akan memberikan suatu pertanyaan, 2 pertanyaan di sini ya, dan nanti pertanyaan akan saya tulis di kolom deskripsi dan teman-teman sekalian juga dapat menjawabnya dalam kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, apakah konsep demokrasi sudah baik diterapkan di gereja kita? Nah, ini teman-teman sekarang bisa menilai sendiri apakah di gereja sudah menerapkan konsep demokrasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan demokrasi di sekolah? Sudah sesuai atau belum?
di sekolah ini ya. Kalau tadi kan di gereja, sekarang di sekolah. Bagaimana penerapan demokrasi di sekolah? Sudah sesuai atau belum? Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, apa buktinya gitu ya? Apa buktinya? Atau sudah sesuai, apa buktinya? Kalau belum, kenapa kok belum gitu ya? Nah, itu silakan teman-teman jawab atau mungkin bisa berkomentar di kolom komentar, dan pertanyaan tadi akan saya tulis di kolom deskripsi. Begitu saja teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah yang namanya berdemokrasi dalam Alkitab harus bebas sesuai dengan aturan, dan yang kedua harus menghargai seseorang atau orang lain, menjunjung tinggi kesetaraan, dan juga yang terakhir tidak lupa harus dilandasi dengan kerendahan hati dan kasih. Demikian pelajaran kita pada kali ini dalam kelas 12 SMA, pelajaran bab 1 tentang demokrasi menurut Alkitab. Sebelumnya, sebelum mengakhiri video kali ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah dituntun untuk memahami apa itu demokrasi dalam firman-Mu. Biarlah demokrasi tersebut dapat juga kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, di gereja maupun di sekolah. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah video kali ini dalam pelajaran bab 1 kelas 12 SMA Pendidikan Agama Kristen, demokrasi menurut Alkitab. Nantikan video selanjutnya di bab 2. Saya Pendeta Felix Andaria mengakhiri video kali ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.